Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Bung Pian dan juga Bung Aros di sini. Gimana kabarnya, Bung? Siap, sehat. Bung Pian bagaimana? Sehat juga, Bung. Oke. Oke, kali ini kita akan membahas Piala Dunia, Bung, Piala 2022 yang membahas tentang salah satu tim, Bung, yang memiliki skuad mewah, Bung, yaitu timnas Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai skuad timnas Inggris, kemudian ada statistik pelatih, kemudian ada rekor Piala Dunia timnas Inggris, kemudian ada peluang timnas Inggris, Bung, di Piala Dunia edisi kali ini, Bung. Nah, langsung saja, Bung, kita akan membahas skuad timnas Inggris di Piala Dunia kali ini, Bung. Silakan. Oke, Bung. Untuk skuad timnas Inggris yang dibawa oleh Gareth Southgate di Piala Dunia Qatar kali ini tergolong mewah, Bung. Karena kita tahu banyak pemain-pemain muda berbakat dan banyak talenta-talenta yang saya kira bisa membawa Inggris bahkan berpotensi juara. Yang pertama dari segi kiper ya, Bung ya. Kiper ini ada 3 yang dibawa oleh Gareth Southgate. Yang pertama ada Jordan Pickford yang membela Everton. Kemudian ada Nick Pope yang membela Newcastle United dan juga Aaron Ramsdale yang merupakan kiper Arsenal. Kita tahu untuk terutama Pickford, memang untuk Everton saat ini kan berada di papan bawah ya, Bung ya. Kalau kita tahu di peringkat ke-16. Jadi banyak penyelamatan yang dilakukan oleh Pickford yang sangat ciamik seperti itu, yang patut diacungi jempol. Jadi terlepas dari segi klasemen yang berada di papan bawah, ternyata penampilan Pickford ini juga mencuri perhatian, Bung, belakangan ini. Kemudian ada lagi untuk skuad dari sisi back ya, Bung ya. Kita tahu untuk back ada 8 pemain yang dibawa oleh Gareth Southgate. Yang pertama ada Kyle Walker yang merupakan back kanan Manchester City. Kemudian ada juga Ben White yang kita tahu membela Arsenal. Kemudian ada Luke Shaw. Kita tahu Luke Shaw ini adalah back kiri MU yang sudah cukup lama membela MU ya, sejak dibeli dari Southampton ketika itu. Dan masih dipercaya oleh Gareth Southgate untuk membela timnas Inggris seperti itu, Bung. Kemudian ada juga John Stones yang sempat cedera di awal musim bersama Manchester City. Ternyata performanya juga cukup membaik belakangan ini dan akhirnya turut masuk ke dalam skuad The Three Lions. Ada juga Trent Alexander-Arnold yang merupakan bek kanan Liverpool. Ini menarik, Bung, karena kita tahu Trent Alexander-Arnold ini kan belakangan ini performanya menurun. Bahkan bisa dibilang bersama Liverpool di musim ini, Arnold ini tidak seperti musim-musim sebelumnya. Ini agak mengejutkan, Bung, karena memang ternyata Gareth Southgate terlepas dari penampilannya yang buruk di musim ini bersama Liverpool, tetap mempercayai Trent Alexander-Arnold. Kemudian ada juga Harry Maguire yang membela MU yang musim lalu bahkan didapuk sebagai kapten Manchester United. Ini juga masih dipercaya untuk membela Inggris. Kemudian ada juga Kieran Trippier yang merupakan back dari Newcastle United. Seperti yang kita tahu, Kieran Trippier ini cukup berpengalaman juga, Bung, karena pernah membela Tottenham Hotspur, kemudian sempat hijrah ke La Liga bersama Atletico Madrid sebelum kembali lagi ke Liga Inggris bersama Newcastle United. Kemudian ada nama baru di sini yaitu Conor Coady yang merupakan back dari Everton. Yang sebelumnya adalah back Wolverhampton, Bung. Kita tahu tadi juga ada Jordan Pickford, sekarang ada Conor Coady. Yang keduanya adalah pilar lini belakang. Meskipun Everton berada di papan bawah, ternyata karena mungkin selalu terserang ya, Bung, ya, selalu mengalami serangan dari lawan. Rupanya membuat 2 pilar ini yaitu Pickford dan Coady menunjukkan kualitasnya dan itu mampu mencuri perhatian coach Gareth Southgate itu dari sisi back. Kemudian untuk sisi gelandang ini Gareth Southgate membawa 6 pemain ya. Yaitu yang pertama ada Jordan Henderson yang merupakan kapten Liverpool. Kita tahu di skuad kali ini Jordan Henderson menjadi wakil kapten. Mewakili Harry Kane yang merupakan kapten utama. Setelah Henderson ada juga Declan Rice yang membela West Ham United, Bung. Penampilan Declan Rice bersama West Ham memang patut diacungi jempol. Bahkan di bursa transfer musim dingin nanti ini menjadi incaran banyak klub. Salah satunya juga Liverpool yang santer dikabarkan akan menggait Declan Rice. Kemudian ada juga Calvin Phillips yang membela Manchester City.
Meskipun di musim ini Philip ini tidak begitu banyak bermain bersama City akibat cedera, ternyata Calvin Phillips ini mampu pulih ketika gelaran Piala Dunia itu sudah mau bergulir, Bung. Iya, mendekati ya, Bung. Mendekati, dan ini tentu menarik karena Calvin Phillips meskipun musim ini belum begitu tampak bersama City, ternyata di musim sebelumnya kita tahu bersama Leeds United ini kan cukup impresif penampilannya ya, Bung ya. Makanya Pep Guardiola tertarik untuk memboyong Phillips, ya. Ini menjadi salah satu gelandang andalan juga tentunya bagi skuad Gareth Southgate. Kemudian ada juga Mason Mount yang membela Chelsea, Bung. Kemudian ada juga Gallagher, itu ya juga punggawa Chelsea. Jadi ada 2 gelandang Chelsea yang dibawa oleh Southgate. Kemudian ada satu nama yang menarik di sini, yaitu gelandang muda berbakat Jude Bellingham. Jude Bellingham. Menariknya, Bellingham ini satu-satunya pemain dari luar Inggris, kompetisi Liga Inggris, yaitu Liga Jerman, yang membela timnas Inggris saat ini, Bung. Ini menarik, Bung, karena apakah nanti Bellingham ini mampu membawa Inggris berbicara banyak di ajang Piala Dunia Qatar? Karena digadang-gadang sebagai superstar nantinya, wonderkid dari Inggris. Itu dari segi gelandang, Bung. Kita tahu ada 6 pemain. Kemudian di sisi penyerang ini cukup banyak yang dibawa oleh Gareth Southgate, yaitu yang pertama ada James Maddison yang membela Leicester City. Biasanya kalau ada Maddison di situ juga ada nama Jamie Vardy, tetapi ternyata Jamie Vardy di sini tidak dibawa, hanya Maddison. Kemudian ada juga Jack Grealish yang membela Manchester City. Kemudian ada juga Harry Kane yang merupakan kapten sekaligus striker dari Tottenham Hotspur. Ada juga Callum Wilson, Bung, nama baru ini, Bung, yang membela Newcastle United. Kita tahu Callum Wilson ini kan memang sering mencetak gol mampu tampil impresif, dan lini serang Newcastle kan memang sangat superior belakangan ini. Salah satunya adalah Callum Wilson. Ini menjadi alasan mengapa Southgate akhirnya membawa Callum Wilson. Kemudian ada juga Raheem Sterling yang saat ini membela Chelsea, mantan City ya, Bung ya, dan juga Liverpool. Kemudian ada juga nama penyerang MU, Marcus Rashford, yang dibawa juga oleh Gareth Southgate. Kemudian ada juga nama Phil Foden yang performanya juga sangat moncer bersama Manchester City, apalagi semakin padu dengan Erling Haaland ya, Bung ya. Ini tentu sayang kalau tidak dibawa seperti itu. Kemudian ada juga terakhir nama Bukayo Saka yang membela Arsenal, Bung, yang duetnya dengan Gabriel Jesus juga semakin padu dan banyak mencetak gol musim ini bersama Arsenal. Tentu menjadi alasan tersendiri Southgate membawa Saka. Itu, Bung, untuk skuad yang dibawa oleh timnas Inggris. Kemudian dari statistik Gareth Southgate, Bung, bersama timnas Inggris, Bung, ini berapa pertandingan, kemudian menang berapa kali, draw berapa kali, dan juga kalah berapa kali. Untuk Gareth Southgate ya, Bung ya. Ini memang ketika bermain di level klub, ketika itu kan Southgate merupakan back dari Middlesbrough. Tidak begitu populer di kalangan pemain. Tetapi ketika menjadi pelatih semenjak menangani Inggris di tahun 2016, ternyata statistiknya lumayan. Seperti kita tahu, Southgate ini mampu meraih 39 kemenangan, kemudian 7 kali draw dan juga 10 kali kalah dari total 56 laga, Bung, bersama timnas Inggris. Ini tentu statistik yang cukup membuat optimis ya. Apalagi kita tahu sebelumnya ini kan timnas Inggris di Piala Dunia Rusia ini mampu meraih semifinal, ketika itu kalah dengan Kroasia, dan di perebutan ke tempat ketiga juga kalah dari Belgia. Dan di Piala Euro kemarin hampir saja Inggris ini kan juara, Bung, ternyata kalah dengan Italia. Dan ini tentu menjadi kesempatan bagi Southgate, apakah kali ini bisa mempersembahkan titel juara bagi skuad Inggris, Bung. Seperti itu, Bung. Kemudian dari rekor Piala Dunia timnas Inggris, Bung, ini gimana, Bung? Kalau rekor juara ya, Inggris memang baru 1 kali merengkuh juara, dan ini sudah sangat lama, Bung, tahun 1966. Ketika itu zamannya, kalau saya tidak salah, zamannya Bobby Charlton yang merupakan legenda Manchester United ya, Bung ya. Itu terakhir kali juara timnas Inggris, dan setelah itu tidak pernah juara. Kita juga heran. Inggris ini kan salah satu tim yang merupakan liga terbaik di dunia. Tetapi ketika berhadapan dengan event nasional seperti Piala Dunia atau Piala Eropa, ini kenapa kok nasibnya selalu sial, Bung? Padahal skuadnya juga mewah, kita tahu. Nah,
Ini menarik, apakah ini menjadi penantian juga bagi Inggris untuk mempersembahkan gelar kedua di Piala Dunia Qatar kali ini, Bung? Itu untuk rekornya. Kemudian dari peluang timnas Inggris, Bung, ini di Piala Dunia edisi kali ini, Bung. Oke, untuk peluangnya, Bung, Inggris ini kan satu grup dengan Iran, Wales dan juga Amerika Serikat. Yang cukup menjadi ancaman di sini adalah Wales, karena kita tahu Wales ini dihuni pemain-pemain bintang juga seperti Gareth Bale ada di sana, kemudian ada juga Harry Wilson, ada beberapa nama yang juga mentas di Liga Inggris, Bung, kita tahu. Ini tentu dengan komposisi grup B, ini Inggris tetap diunggulkan menjadi juara grup di grup B nanti. Jadi untuk peluangnya di Piala Dunia kali ini, jadi saya memprediksi Inggris ini diunggulkan untuk menjadi juara grup B dan lolos ke fase selanjutnya. Nah, untuk peluangnya, Bung, kalau berbicara lagi-lagi track record sebelumnya, ini kan sudah hampir terus kalau Inggris. Piala Dunia Rusia itu kan kalah melawan Kroasia dengan skor 2-1 di semifinal, Bung. Kemudian di perebutan tempat ketiga yang tadi sudah saya jelaskan kalah dengan Belgia dengan skor 2-0. Juara 4 ya, Bung. Juara 4. Tentu kalau sudah mencapai semifinal ini kan sudah nyaris sebenarnya, hampir selangkah lagi. Dan ini terbukti ketika Euro itu kan hampir saja Inggris juara ketika melawan Italia. Tetapi kalah adu penalti. Ketika itu saya masih ingat gol itu kan dicetak oleh Luke Shaw di menit-menit awal. Kemudian Italia mampu membalas melalui Leandro Bonucci. Dan skor sama, 1-1 berakhir dan akhirnya laga dituntaskan dengan adu penalti. Dan sayangnya, Bung, untuk Inggris ini kalah di adu penalti dengan skor 2-3. Ketika itu untuk eksekutor yang gagal mencetak gol ada Jadon Sancho, kemudian Marcus Rashford dan Bukayo Saka. Ini tentu sangat disayangkan dan membuat publik Inggris tentu gemes ya, Bung, kecewa dan juga sudah hampir terus tidak juara gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, apakah momentum Piala Dunia Qatar kali ini yang tadinya semifinalis kemudian finalis apakah akan menjadi juara? Ini patut dinanti, Bung. Seperti itu, Bung. Ya, itu tadi pembahasan mengenai timnas Inggris. Apakah timnas Inggris mampu berbicara banyak, Bung, di edisi Piala Dunia kali ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila kalian ingin memperoleh informasi terbaru dari Kontenpedia, bisa mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung Bian.